Lihat atau lindungi kepala. Kalau yang tidak ada lindungi kepala itu bisa pakai tas, bisa pakai buku atau masuk kolong meja atau kursi. Setelah itu baru setelah suasana aman baru keluar ruangan cari tempat terbuka. Nah contoh kayak barusan, ketika kebayang nggak ketika ada bencana, ketika ada gempa, kata bapak, apa yang akan dilakukan? Kalau lari kebayang nggak pas sedang pas sedang akan menimbulkan apa? Kalau pas sedang ada yang keinjak, ada yang jatuh, ada yang siku keinjak akan menimbulkan luka. Contoh, ketika kita ada bencana, ya kita berbicara bencana gempa bumi. Satu, masuk kolong meja, jauhi kaca. Nah, yang di sini ketika ada bencana itu geser ke sebelah sana, ke sebelah sini. Perhatikan ya, ketika geser ke sebelah sana, jangan jauhi kaca. Atau tak bencana, kita tes, ya gempa. Jangan dulu. Nah setelah itu perhatikan dulu, Yang ini jauhi kaca, yang ini jauhi kaca masuk ke tengah. Yang lari ke sini, sama jauhi kaca. Atau cari sudut yang di kelas, mana sudut di kelas? Kenapa harus masuk ke sudut? Biasanya di sudut atau di kusen itu kuat bangunannya tidak roboh. Lihat ya. Oke, baik. Kita masuk ke tempat ya. Ketika ada bencana, lindungi kepala. Lindungi kepalanya yang penting begini. Ini baru berbicara lindungi kepala. Dilindungi. Kenapa harus dilindungi kepala? Kenapa kepala harus dilindungi? Karena kenapa kepala harus dilindungi ketimbang lutut atau tangan atau kaki? Kenapa? Karena di sini ada otak besar atau otak kecil. Kalau ketika ada benturan di otak, apa yang mengakibatkan apa? Bahaya, sehingga akan menimbulkan kematian. Nah, makanya pertama harus melindungi kepala. Oke, ketika Bapak bilang ada gempa, lindungi kepala. Tenang, jangan balik dulu. Jangan balik. Nah, begitu ada gempa, perhatikan ya, perhatikan. Bapak lagi sama belajar. Gempa, jangan panik, langsung, ya. Ulang lagi. Gempa. Nah setelah itu masuk kolom meja. Silakan masuk kolom meja. Masuk kolom meja. Kolom meja. Masuk kolom meja. Satu yang kursi. Kalau ada kursi bisa begini. Coba perhatikan dulu. Udah, mari kita perhatikan dulu. Perhatikan. Coba. Di sini. Nah, kalau ini bisa begini. Kenapa harus begini? Kepala terlindungi nggak kepala? Setelah itu kalian duduk. Nah, duduknya seperti apa? Begini. Ulang duduk begini. Coba lihat kaki bapak. Ya. Nanti kita praktek ya. Nah setelah itu kalau kita udah beres bisa langsung ke luar.
Ya. Baik, ulang lagi ya. Kita praktek ya. Satu. Dan kalian kalau diberikan materi bahasa, kadang-kadang sampai bosannya. Mending prakteknya. Bencana itu kita yang akan simulasikan lagi adalah bencana alam, kategori gempa bumi. Baik, lindungi gempa. Masuk kelompok ya. Yang punya kursi masuk kursi. Setelah itu silakan keluar dengan tertib. Mau kursi yang mau kursi aja cepat keluar. Begini, kadang-kadang bercuri, enggak seperti itu. Silahkan kalian kalau begitu duduk. Coba praktekkan. Sama-sama duduk begini. Santai, kayak sila. Yuk, coba berdiri. Susah tidak? Susah ya? Jadi alat bagusnya seperti apa? Duduknya? Karena posisi begini itu lebih kuat dan itu menurut Nah dari sini ternyata, silakan duduk kayak tadi, siap-siap. Nah dari sini barusan ada gempa, tahu-tahu ada hujan, hujan masuk bencana tidak? Tidak. Tapi kalau puting beliung dan angin, kalian mau lari kemana? Lindungi, ketiga jauhi, masuk kolong, yang aman lari keluar ke tempat terbuka. Itu salah satu untuk adanya gempa bumi. Kalau ada puting beliung atau hujan angin, kalian lagi di luar, apa yang dilakukan? Berlindung di gedung yang kokoh. Ya, tahu kokoh kuat? Kalau ada puting beliung bisa nggak beristirahat di sini di ruangan? Kalau ada angin, di sini bisa. Tapi tetap harus menjauhi. Kalau ada puting beliung ataupun ada petir, bisa nggak masuk ke ruang meja? Tidak usah, berarti duduk aja. Tapi tetap apa yang harus kalau ada yang suka bawa HP ya? Kalau ada yang suka bawa HP, HP-nya dimatiin.
Kemudian ada kalian pernah pernah pulang sekolah tuh jangan? Pernah. Pernah hujanan? Pernah. Pernah ada petir? Pernah. Biasanya kalau ada petir kalian apa? Biasanya seperti ini. Biasanya kalau kalian ada petir, tuh pakai kepanasan. Oke. Biasanya kalau kalian lagi jalan kan? Tahu-tahu hujan, kayak gelap. Biasanya lamun berduaan atau perempuan ataupun laki-laki dengan laki-lakian biasanya sopan untuk tandanya itu kita modelnya tapi itu juga manusia. Ketika ada yang disatukan pasti kita memeluk Tuhan atau memeluk siapapun yang terdekat. Jangan dikira terdekat itu kamu jangan. Kita tidak berbicara yang itu, tetapi kita berbicara bahwa ketika ada bencana kita biasa suka memeluk yang terdekat atau nangkep anu deket. Ya. Kadang-kadang berdiam celik. Kayak nangis kan? Kosong, kamu luas-luas dari bisa ya? Kalau kalian kalau kamu nggak bawa ini pakai ini. Kalau yang nggak bawa tas, pakai kanan. Ya. Oke. Selesai. Begitu apa? Kalau bapak ngobrolin teori, biasanya kalian ngantuk. Oke. Kalau bapak ngobrolin teori, biasanya ngantuk. Kita bapak ada satu permainan lagi. Coba kita bapak dihitung. Ini berapa? Coba satu. Dengar. Dor, kan kamu dor. Empat dor. Nah, sudah langsung. Jadi kelipatan ketika bapak kelipatan 3 yang berbicara 3 berarti dor. Ya, kita tes.